Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami boleh menikmati anugerah-Mu. Kami boleh menikmati kasih sayang-Mu. Pimpin dan tuntunlah kami dengan kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu yang memandu langkah kehidupan kami. Dan kami diberikan hati yang taat untuk menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan hari-hari berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan membacakan 2 Tawarik pasal 21 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian berupa emas dan perak dan barang-barang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram, karena dialah anak sulungnya. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi warisan kita kepada generasi penerus? Kalau dalam bagian yang kita baca tadi di ayat ketiga, Raja Yehosafat memberikan kepada anak-anaknya banyak pemberian. Di situ katakan ada emas, ada perak, barang-barang berharga, kota-kota berkubu di Yehuda. Tapi menariknya tidak disebut di dalam bagian ini bahwa Raja Yehosafat sampai akhir hidupnya dia memberikan warisan iman, yaitu hati yang takut akan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Raja Yehosafat adalah seorang yang saleh, yang hidupnya saleh. Dia takut akan Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Namun sayangnya hal ini tidak diteruskan kepada generasi penerusnya, yaitu anak-anaknya. Dan kita lihat apa yang terjadi setelah anaknya, yaitu Yoram, menjadi raja. Maka ada beberapa kejahatan Yoram yang saya daftarkan dari bagian Alkitab yang kita baca tadi, yaitu dia membunuh semua saudaranya. Dia membunuh beberapa pembesar Israel. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan di ayat-ayat berikutnya dikatakan dia tidak mau bertobat sampai akhir hidupnya. Sekalipun di akhir hidupnya dia begitu menderita karena ada sebuah penyakit usus. Ususnya itu sampai keluar ya dari tubuhnya. Dia tidak mau bertobat sampai akhir hidupnya. Sehingga akhir hidupnya menjadi akhir hidup yang begitu tragis. Dia tidak dimakamkan di makam yang seharusnya tempatkan para raja yang sudah mangkat. Bahkan dia disebutkan tidak dicintai oleh rakyatnya. Betapa tragis bukan kehidupannya. Nah ini karena ada generasi pendahulu yang tidak meneruskan warisan iman kepada generasi yang ada di bawahnya, kepada generasi penerusnya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, adalah sebuah tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anaknya punya hati yang takut akan Tuhan. Sebab itu adalah perintah Tuhan Allah kepada orang Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan seterusnya. Lalu ajarkan hati yang mengasihi Tuhan itu, hati yang menghormati Tuhan itu dalam setiap kesempatan. Dalam setiap situasi, baik sedang berjalan, sedang duduk, sedang berbaring, oleskan pada ambang pintu rumah, sehingga itu menjadi sebuah ketetapan. Artinya apa? Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mau taat kepada Tuhan, itu menjadi gaya hidup yang diperjuangkan dan dilakukan setiap hari. Namun sayangnya, hal ini hanya berhenti pada Raja Yehosafat. Mungkin dia sebagai orang tua sudah berusaha untuk mengajarkan
hati yang takut akan Tuhan itu kepada anak-anaknya. Namun anak-anaknya mungkin memilih jalan yang berbeda, khususnya Raja Yoram. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Apakah kita di masa pandemi ini punya banyak kesempatan untuk berkumpul dengan anggota keluarga? Apakah kita memakai momen dan kesempatan ini untuk membawa mereka, mengajak mereka untuk hidup lebih dekat sama Tuhan, untuk lebih menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari, sehingga hati yang takut akan Tuhan boleh ada di dalam kehidupan anak-anak kita, anggota keluarga kita setiap hari. Ini bukanlah sebuah hal yang sekedar diwariskan, warisan iman, ada teladan iman yang diwariskan. Dan ini bukan berarti instan. Oh, kalau dikasih warisan iman, otomatis anaknya beriman, otomatis anaknya diselamatkan, otomatis anaknya percaya Tuhan, otomatis anaknya langsung mengasihi Tuhan. Tidak. Tapi ini adalah sebuah hal yang harus diperjuangkan. Warisan iman artinya orang tua menjadikan dirinya teladan, karena dia mau meneladani Tuhan. Dan dia mau mengajak anak-anaknya untuk mencontoh kehidupannya. Aku meneladani Tuhan, kamu ikutin teladanku yang mau meneladani Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana keadaan keluarga kita hari ini? Apakah anak-anak kita cuma sekedar biarkan mereka dipenuhi dengan pengetahuan secara online karena sekolahnya rata-rata online lagi sekarang? Atau kita juga mengajak mereka untuk merenungkan kasih sayang Tuhan, mengajak mereka untuk mengingat pertolongan Tuhan, mengajak mereka untuk memikirkan bahwa hidup kita adalah sebuah anugerah yang Tuhan kasih. Bukan cuma-cuma, tapi dengan tanggung jawab. Anugerah yang disertai tanggung jawab. Anugerahnya cuma-cuma, tapi disertai dengan tanggung jawab. Artinya apa? Walaupun itu dikasih kepada kita, tapi respon kita apa? Hatinya bersyukur enggak? Jangan cuma sekedar take it for granted, cuma mau menikmati, cuma mau diberkati, cuma mau diselamatkan, cuma mau hidup disertai kasih karunia Tuhan, tapi hati yang condong kepada Tuhan, hati yang menyerahkan diri kepada Tuhan, hati yang rindu untuk dipimpin, dituntun oleh Tuhan setiap hari, nggak ada di dalam kehidupan kita. Nah, biarlah momen-momen ini, di masa pandemi, momen khawatir kita, momen cemas kita, boleh kita pakai menjadi sebuah kesempatan untuk kembali menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bawa anak-anakmu untuk bersekutu bersama. Bawa anak-anakmu untuk berdoa bersama kepada Tuhan. Bimbing anak-anakmu menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan yang semula, yaitu jalan iman kepada Tuhan Yesus. Belajar dari kisah Yoram, maka ada beberapa hal yang perlu kita pikirin sama-sama yang menjadi perenungan kita hari ini, yaitu masa depan sebuah negara ditentukan dari bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya hari ini. Kalau setiap orang tua mendidik anak-anaknya punya hati yang takut akan Tuhan, maka ada masa depan untuk negara dan bangsa. Lalu yang kedua, tanggung jawab untuk mendidik anak secara rohani adalah tanggung jawab setiap orang tua, dan ini tidak bisa diwakilkan kepada siapapun juga. Tidak mungkin orang tua mendidik anak-anak secara rohani kalau orang tua sendiri belum menjadi orang tua yang mencari Tuhan sepenuh hati. Oleh sebab itu, para orang tua, apakah engkau hari ini sudah mencari Tuhan sepenuh hati? Apakah engkau adalah orang tua, orang dewasa yang mengasihi Tuhan? Dan engkau rindu kasihmu kepada Tuhan itu menjadi kasih yang juga dibagikan kepada anak-anakmu, sehingga mereka mengerti, mengalami kasih Tuhan, dan sanggup menyaksikan kasih Tuhan juga kepada sesama. Dan yang terakhir, yang ketiga, bimbinglah anak-anakmu dengan segala kesabaran dan kasih. Meskipun masa pandemi ini adalah masa yang sulit, tapi bersama-sama sebagai satu keluarga di dalam anugerah Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang kita butuhkan untuk bersama-sama maju di dalam anugerah Tuhan. Sehingga perjalanan kita bukan hanya menjadi perjalanan dengan hikmat manusia yang terbatas, tapi boleh menjadi sebuah perjalanan yang disertai dengan anugerah Tuhan. Yuk didik anak-anak kita, yuk didik generasi penerus kita, sehingga kisah Raja Yoram tidak terjadi lagi dalam generasi setelah kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur
bahwa Engkau mengingatkan kami hari ini bahwa setiap kami punya tanggung jawab sebagai orang percaya. Kami yang orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kami supaya punya hati yang menghormati Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Namun itu juga berarti bahwa kami sebagai anak-anak juga punya tanggung jawab, yaitu tanggung jawab untuk mendengarkan, mematuhi, mengikuti bimbingan dari orang tua kami, agar kami punya hidup yang betul-betul bukan cuma sekedar ikut-ikutan Tuhan, tapi mengikut Tuhan sepenuh hati. Tuhan, biarlah kisah Raja Yoram yang kami renungkan hari ini boleh mengingatkan kami akhir tragis dari seorang yang tidak mau taat kepada Tuhan. Tambahkanlah ketaatan-Mu kepada kami, tambahkanlah kepekaanmu di dalam kami menjalani kehidupan, sehingga bukan berpusat pada apa yang kami mau atau kami ingin, tapi berpusat pada apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Pimpin sertai apa yang kami lakukan sepanjang hari ini, sehingga hati yang mengasihi Tuhan boleh menjadi dasar untuk melakukan semua aktivitas itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus menyertai.